sempit di tempat setelah dapat dengan gimana titik-titik suara dan mulai dapat dengan suara di abadimu. Artinya di kedua dia abadimu sulit. Langsung orang melihat Ili ke belakang, Ili, you know Ili, oke? Dan ternyata ada di pojok sana. Ayo kita kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Ternyata betul guys, yang Badimah telah menculik ketua ya. Kalau masih di zaman nyari bahaya nih menculik-culik begini. Oke Badimah, saya kira dulu untuk yang halo, Pak Ketua. Ketua KSP Kota Gorontalo Pak Nurhadin Kamil. Ketua KSP paling dikenal dan dikenal sangat smart. Berarti pintar guys. Makanya sekarang kita mau tanya-tanya. Kalau mau tanya-tanya ya program KSPI Persatuan Pemuda Negeri Kota Gorontalo bisa jadi. Jadi program kita ini dalam program organisasi itu sudah diatur bahwa KSP itu ngurusnya adalah mengurus seluruh generasi muda yang ada di Gorontalo ini. Alhamdulillah di beberapa tahun kepemimpinan saya, Kota Gorontalo ini sudah mendapat predikat Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda. Ya, jadi untuk mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda itu ada 6 kriterianya. Yang pertama adalah dalam taraf kesejahteraan, bahwa mereka sudah sejahtera. Itu dalam sisi ekonomi. Kriteria yang kedua adalah kepeloporian. Kepeloporian pemuda. Ya, kepeloporian pemuda, bahwa generasi muda itu dalam hal memulai sesuatu itu harus dicoba dilestarikan, karena generasi muda itu dalam rangka mengawal pembangunan bangsa ya, butuh nilai kepeloporian dalam diri kepemudaan dalam setiap generasi muda kita. Maka nilai-nilai kepeloporian itu tentunya tidak sekedar itu lahir dari jiwa seseorang, tetapi mungkin bisa kita maknai dari sisi program, misalnya pelatihan soal kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ini yang penting yang dinilai oleh. Yang ketiga adalah peraturan terkait kepemudaan. Contoh misalnya Perda soal peraturan daerah soal kepemudaan. Alhamdulillah di Kota Gorontalo ini kita baru taraf awal, yaitu dengan adanya peraturan wali kota nomor 18 tahun 2014 tentang organisasi kepemudaan. Itu sudah diatur dan insya Allah di 2019 ini kita akan tingkatkan menjadi Perda. Kita juga dinilai adalah soal pemberantasan narkoba. Ini di kalangan pemuda. Ya, di kalangan generasi. Di Gorontalo ini sudah tingkat ke-5 dari peredarannya ini, maka ini harus dicoba diprogramkan. Bahkan di Indonesia kita sudah masuk pada negara yang paling banyak mengkonsumsi narkoba. Artinya pemuda di Kota Gorontalo bagaimana menjadi pelopor untuk memberantas narkoba. Ya, gitu. Berikutnya adalah kebangsaan, nasionalisme dan kebangsaan. Ini pemuda punya nilai-nilai kebangsaan. Ya, nasionalisme dan kebangsaan. Ini yang saya kira hal-hal yang kenapa Kota Gorontalo itu mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda. Selain itu, pemerintah juga selain ada Perda keluar, kemudian juga backup organisasi kepemudaan itu dari sisi anggaran. Artinya dimasukkan dalam APBD. Ya, jadi semua organisasi tanpa satu pun terlewatkan. Ketika organisasi itu legal, ada strukturnya, ada pengurusnya, ada programnya, maka ini coba di backup melalui yang namanya anggaran pada APBD daerah. Nah, kalau tahun kemarin kita juga pernah melakukan yang namanya job fair. Apa job fair? Job fair itu adalah sebuah agenda di mana kita bekerja sama dengan seluruh lintas sektor untuk membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Artinya bahwa kita mencoba mencarikan ruang lapangan pekerjaan. Ruang untuk generasi muda dapat lapangan pekerjaan.
seperti misalnya kerjasama dengan bank, finance, dan kantor-kantor lain yang butuh tenaga kerja. Maka kita mencoba untuk itu dan buat lomba-lomba yang berhubungan dengan daerah, misalnya lomba terkait dengan parade busana. Pesertanya generasi Ya, pesertanya artinya generasi pemuda di kota Gorontalo ini menjadi pelopor bagi pelestarian budaya. ya budaya. Jadi ke depan KMP juga insya Allah dalam Maret tahun ini 2019 kita akan melakukan yang namanya latihan dasar kepemimpinan bagi generasi muda, mahasiswa dan saya kira itu di Jadi guys, Rian, ternyata kota Gorontalo mendapatkan predikat menjadi kota layak pemuda. Kota layak pemuda dengan 6 kriteria tadi itu yang dilakukan oleh KNPI dari 2015 sampai 2019. Wah, apa yang menurut Pak Hadi begini, fenomena sekarang generasi muda ini, generasi muda yang paling banyak nongkrong warung kopi kemudian banyak. ya jadi begini. Selain 6 kriteria tadi, 6 program tadi. Ya, jadi aktivitas generasi muda di malam hari ini sebenarnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana di malam hari ini aktivitas kepemudaan itu adalah aktivitas yang positif, ya, yang punya manfaat, misalnya baik dirinya sendiri ya, maupun orang lain. Misalnya kayak teman-teman ini KPJ, kelompok pengamen jalan ini, coba kita dorong mereka tidak sekedar mengamen jalan, tapi mereka juga sekarang sudah berada di tengah-tengah wako uang yang saya kira ini formal, ya saya kira ini positif. Jadi mau mereka di jalan, mereka di sini. Artinya tadinya mereka ngambil di jalan, sekarang menjadi bekerja sama dengan kayak kafe, jadi mitra ya. Ya, menghibur. Menghibur para- Dan ini saya kira adalah satu hal yang positif yang perlu didorong oleh pemerintah. KNPI itu adalah sebuah organisasi untuk mewadahi para generasi muda bagaimana dia berkarya, berkreatif dan menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Dan itu Pak Ketua PW wajar dan luar biasa sekarang di Ratu Sobar berbaku muka ya, berbaku muka dengan makan, artinya aduh mau minta David tadi itu di belakang guys, artinya orang harus segerakan ya, karena ini makanan orang harus segerakan, apalagi dukung bantu. Oke, terima kasih Pak Ketua Pak Nur Hadi Tahal, insya Allah sehat selalu, pekerjaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk membimbing para pemuda-pemuda utama yang ada di kota Gorontalo. Ya, pribadi terima kasih, kali ini vlog hadir dengan Ketua KPI dan dia ternyata mohon undur diri apabila ulu mati lala itu hanya itu semua, tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.